Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa tangan pengasihan Tuhan yang akan memampukan kita untuk boleh mengikutinya di sepanjang minggu yang baru ini. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 376. Pujian Kidung Jemaat 376, ikut dikau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Hapus selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mengikuti-Mu dalam perjuangan dan penderitaan kami hari ini. Semoga kami tidak kalah pada kuasa kegelapan dan kami menang dalam kasih setia-Mu. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, pembacaan firman Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama 2 Tawarikh 8 ayat 11 sampai 18. 2 Tawarikh 8 ayat 11 sampai 18. 2 Tawarikh 8 ayat 11 sampai 18. Demikian sabda Tuhan. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Allah adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian yang menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena itu demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elat yang letaknya di tepi laut di tanah Edom, dengan perantaran anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut bersama-sama anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil tempat 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Bapak Saudara, tidak sedikit orang Kristen mengaku menjalani hidup kudus dengan rajin beribadah dan membaca Alkitab. Namun kekudusan hidup sesungguhnya tidak hanya ditandai dengan aktivitas rohani, melainkan seluruh aspek hidup yang berkenan kepada Tuhan. Salomo menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan melalui banyak hal, termasuk mendirikan bait suci. Dalam bacaan Nasar ini, kita melihat bagaimana Salomo terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam menjalankan kerajaannya. Namun yang kita melihat ada sesuatu yang mengganjal, yaitu dia memiliki istri yang merupakan anak Firaun, Raja Mesir. Salomo barangkali menikahi putri Firaun untuk menjaga stabilitas keamanan kerajaannya. Namun pada dasarnya Salomo sendiri menyadari bahwa hal ini melanggar perintah Tuhan. Ia tidak memperbolehkan putri Firaun tinggal di kota Daud karena istana Daud adalah tempat yang kudus. Hal ini menunjukkan bahwa memperistri putri Firaun adalah sebuah pelanggaran. Kita juga tahu bahwa kemudian Salomo menikahi banyak perempuan penyembah berhala. Hal ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Pada akhirnya istri-istri Salomo yang tidak seiman inilah yang menjadi akar masalah yang mengakibatkan kejatuhannya di hadapan Tuhan.
Meskipun Salomo dengan sepenuh hati mengikuti perintah Tuhan dalam membangun bait Allah dan kerajaannya, ia gagal menjaga kekudusan pernikahan yang menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Betapa baik dan rohaninya kita dalam pekerjaan dan kegiatan kita sehari-hari, hal itu harus disertai dengan kudusnya kehidupan pribadi kita. Pelanggaran dalam hal-hal kecil pun tetaplah pelanggaran. Kekudusan hidup harus diwujudkan secara total. Janganlah memberi celah terhadap hal yang kita anggap sepele, sekalipun iblis dapat memanfaatkannya untuk menghancurkan kita. Jangan kita berpikir itu cuma dosa kecil atau tidak apa-apalah, itu kan cuma hal kecil aja. Ingat, kejatuhan besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan untuk senantiasa bahwa menyadari bahwa dosa itu nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Semua dosa itu sama. Sehingga kami tidak boleh lengah. Kami bukan hanya menghindari dosa-dosa besar, tapi yang sederhana-sederhana yang mungkin sering kami lakukan. Ajarkan kami untuk bisa mengurangi, bahkan stop. Kami berdoa biar Tuhan yang mampukan kami agar hari ini kami warnai hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.